Halo teman-teman semuanya, hati-hati penipuan. Nah, ini ada kasus baru penipuan yang menyasar para pekerja migran. Nah, seperti apa penipuannya? Yaitu teman-teman yang sudah 12 tahun di Taiwan, kemudian ingin kembali bekerja ke Taiwan, itu sekarang ada oknum penipunya. Oknum penipu ini bilang kalau dia bisa memberangkatkan teman-teman ke Taiwan. Semua data akan dibuka antar dua negara dan bayar 5 juta lebih. Oke teman-teman, ini adalah salah satu bukti catnya. Dia harus bayar berapa ya? Nah, ini modus baru dan teman-teman semuanya biasanya menyasar teman-teman yang sedang atau kepepet ya. Jadi biayanya sendiri itu 6.895.000 dan syaratnya apa? Syaratnya foto KK, foto KTP, ijazah, foto akte, foto satu badan full, kemudian nomor HP aktif dan biaya rekom katanya 6.895.000. Nah, itu katanya surat rekom dari luar negara agar teman-teman bisa kembali ke Taiwan yang sudah 12 tahun. Sebagaimana aturan kita tahu khususnya untuk Mbak PRT yang sektor informal di mana Taiwan itu sekarang batasnya adalah 14 tahun ya. Nah, kenapa yang 12 tahun nggak bisa kembali ke sana? Karena sisanya tinggal 2 tahun saja. Sedangkan satu kontrak itu adalah 2+1 atau 3 tahun. Jadi karena sisa tinggal 2 tahun itu tidak bisa kembali ke Taiwan kecuali kembali ke majikan asalnya. Itu pertama. Atau kalau mau cara licik atau cara yang agak melenceng itu tanda tangan majikan yang pertamanya itu masih bisa, dan itu banyak praktek seperti itu terjadi di kalangan PMI yang ada di Taiwan. Nah, kemudian masnya ini kan kebetulan istrinya sudah 12 tahun di Taiwan. Dia tidak urus PTRM. Kemudian dia pulang di Indonesia ingin kembali ke Taiwan, kesusahan. Sedangkan masnya ada di Taiwan. Dia dapat nomor penipu ini dari TikTok. Katanya ya itu bisa diurus dengan rekom dua negara. Ada aja ya para penipu itu untuk menipu PMI. Nah, chatnya seperti apa? Bisa dilihat di sini chatnya itu ya. Dia katanya ngakunya dari PT, ngakunya dia ya, tapi aslinya dari mana juga nggak tahu. Nah, ini dari chattingnya saja bahasanya itu sudah amburadul ya. Ini saya pegain, saya peta. Dan kalai bisa sekalian minta natah job culing visa jika Anda belum ada job. Jadi masnya ini istrinya kan 12 tahun ingin kembali ke sana. Katanya kita bisa sekalian calling visa kalau masnya belum ada job, katanya istrinya masnya kan gitu ya. Malam ini pihak dinas masih lembur sampai jam 12. Kontak saja negara. Maksudnya apa ya? Dinas mana yang kerja sampai 12 jam sampai jam 12 malam gitu ya. Sedangkan ya setahu kita atau memang ya fakta di lapangan dinas ketenagakerjaan yang ngurusin ID, yang ngurusin lain sebagainya itu pelayanan dari jam setengah 8 sampai mentoknya jam 2 siang, jam 1 siang. Kalau lebih dari itu juga nggak bakal dilayanin keesokan harinya. Bahkan sekarang kan kalau teman-teman tahu ID Rekom di Indonesia itu juga nunggunya 3 hari 4 hari gitu ya. Jadi hari ini pagi itu sebelum jam 1 sudah harus setor. Ketika dia udah setor, datanya udah beres semuanya, sudah diajukan ke pimpinan dinas, baru nanti ditinggal dan 3 hari kemudian kita baru ambil hasil dari rekom ID di Dinas Ketenagakerjaan yang ada di Indonesia itu. Udah prosesnya saja di Indonesia seperti itu. Mana ada ini sampai dinas lembur sampai jam 12 malam, yang bayar siapa? Negara. Kemudian takutnya di off dan tutup untuk rekom. Sebab sayang karena adanya 5 tahun sekali. Nah, ini aturan dari mana 5 tahun sekali ini juga ya. Jadi teman-teman hati-hati bener lah. Tahun ini rekom ada 13 orang, yang daftar rekom sudah 12 orang. Nah, ini hati-hati. Ini oknum-oknum yang memang dia menyasar para PMI yang sedang kebutuhan atau yang sedang kepepet. Memang yang banyak tertipu memang orang-orang yang sedang kepepet gitu ya. Kepepet duit, kepepet apapun, kepepet aturan dan lain sebagainya. Itu banyak teman-teman yang tertipu dan masalah seperti itu. Dan ini sering sekali terjadi dan penipuan ini nggak akan bisa habis. Selamanya akan selalu ada terus gitu ya. Sampai kapan? Sampai kita pandai, sampai kita selalu check and recheck, selalu cross check untuk semua hal. Contoh
teman-teman menghubungi nomor saya itu harus cek dan cross check ketika saya menawari sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang melanggar aturan, sesuatu yang harus mengeluarkan uang besar, itu harus cek dan cross check ya, dari izin dari apa itu harus cek. Karena kenapa? Kalau kita percaya aja akhirnya seperti ini. Dan Mas ini tahu nggak kasusnya, data istrinya sudah dibawa sama PL juga yang ada di Surabaya. Ya itu gara-gara itulah, karena janji manis yang janji itu tidak sesuai aturannya, janji itu melanggar aturan yang ada. Ya memang bisa 1-2, tapi kan itu kan case khusus, caranya pun harus benar-benar cara yang bagus, tidak cara yang ya seperti ini. Apa coba, ini juga penipuan 6 juta loh. Sedangkan ID itu gratis, ID Rekom, yang namanya ID Rekom itu, ini CMIIW, setahu saya ya, ID Rekom itu adalah dari PMI ke Dinas Tenaga Kerja, dia untuk memverifikasi akun siap kerja, di mana semua PMI sekarang itu wajib mempunyai akun siap kerja. Ketika akun siap kerja sudah dibuat, diverifikasilah oleh Dinas Tenaga Kerjaan, nanti kalau datanya semua udah beres, dari dokumen dan lain sudah beres, itu baru dikeluarkanlah rekomnya centang atau terverifikasi, kemudian kita ajukan PP, perjanjian penempatan, kemudian ditandatangani oleh kepala dinas, kemudian diuploadlah di sistem yang namanya ya siap kerja itu tadi. Ketika dibuka di sana nanti akan ada PP-nya dan sebagainya. Nah kalau sudah seperti itu, maka data teman-teman akan masuk ke Cisco. Nah begitu yang Rekom di Indonesia ya. Dan Rekom ini sebagai jalur atau sebagai bukti untuk mengajukan paspor gratis untuk PMI. Paspor gratis untuk PMI itu hanya 1 kali ya, PMI pertama. Tapi kalau sudah perpanjang paspor, dia tetap bayar ya 350.000 lah kalau sesuai dengan aturan atau sesuai dengan aplikasi di M-Paspornya. Nah mungkin itu informasi untuk teman-teman semuanya. Tetap hati-hati ketika kita mengejar sesuatu, dengan ada masalah sesuatu, hati-hati cari jalan lewat belakang, karena banyak oknum-oknum yang menyasar PMI, karena PMI itu gampang sekali ngeluarin duit karena gaji mereka gede. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe jika informasi ini bermanfaat untukmu, silakan share jika bermanfaat untuk teman-temanmu, dan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Salam sukses.